Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita yang sudah kadung, sudah terlanjur dulu tidak sempat menuntut ilmu dan sekarang tidak mungkin untuk melajarkannya, mensedekahkannya, maka yang kita harapkan adalah ilmu sedekah dari anak-anak kita. Yang kita harapkan adalah ilmu dan sedekah daripada anak-anak kita. Coba sampean perhatikan, harta yang paling berharga di dunia ini apa, Bu? Harta yang paling berharga, yang paling hakiki yang kita miliki di dunia ini apa? Harta yang paling berharga, yang paling hakiki yang kita miliki di dunia adalah anak. Anak, Bu. Karena anak itu bisa kita jadikan investasi di dunia dan bisa kita jadikan investasi di akhirat. Di dunia itu bisa menjadi aset bagi kita, baik aset dunia maupun aset akhirat. Di akhirat itu adalah menjadi aset kita yang senantiasa berjalan. Kan ada hadis Nabi, apabila mati seorang anak cucu Adam, maka ada 3. 1, anak yang sedekah jariah. 2, anak yang soleh. 3, ilmu yang bermanfaat. Nah, berarti anak itu adalah merupakan harta yang hakiki yang kita miliki di dunia, yang satu-satunya sampai ke akhirat, dan itu akan mendapat hasil dan aset untuk kita dari dunia sampai akhirat. Nah, di antara anak yang istilahnya menghasilkan investasi kita di dunia dan di akhirat, yaitu anak yang senantiasa ia belajar akan ilmu, lalu ilmu itu dilajarkannya kepada saudaranya yang muslim, dan hingga akhir wafat. Seberapa dia melajarkan ilmu dan seberapa ia mengamalkan ilmu, maka kita dapat. Dan lebih-lebih kalau masalah dunianya sudah nggak dipisahkan lagi, Bu. Nyata sudah di dunia itu. Anak yang diberi ilmu, anak yang soleh itu pasti sudah nyata. Nah, cuman di era akhir pada saat ini, termasuk kita sendiri untuk menggapai ilmu dan untuk istilahnya mensiarkan dalam agama itu sangat susah dan tantangannya berat. Dan istilahnya kita rasakan sendiri, anak-anak kita posisi di era pada saat ini. Di sini kalau yang ngulang ngaji malam atau habis maghrib atau habis asar, khususnya Al-Quran atau istilahnya ilmu-ilmu agama yang lain, siapa? Gurunya siapa? Guru yang melajari Quran atau isinya belajaran barangan rukun-merukunkah? Siapa gurunya di masjid ini atau di Pon? Rami mana kekanakannya itu di era pada saat ini susah. Inya lebih cenderung dengan game. Ulun pernah sarwan malam, kan ulun sebut tempatnya melewati satu masjid, satu langgar yang di situ rami anak-anak, ada yang belajar Quran, ada yang belajar macam.
Cuma di sisi lain rami juga. Jadi yang lain belajar ngaji, nang lain beberapa orang ke kelompok. Nah ini astaga julun bapak itu. Nah itu. Tapi masih untung inya mau mengaji. Tapi masih untungnya mau tulak. Ketimbang nang isinya nah di atas gorong-gorong, di atas bok, dan di atas macam masih untung itunya mau tulak ngaji. Nah di era pada saat ini dan sangat terkadang masjid, terkadang istilahnya musola langgar, dan terkadang pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan agama yang di situ mengkader istilahnya akhlak dan mengkader istilahnya jiwa-jiwa yang agamis. Sekarang susah, apalagi istilahnya mencetak menjadi orang yang alim, menjadi ulama, menjadi tokoh, menjadi para kiai, dan lebih-lebih menjadi orang yang intelektual. Selain daripada orangnya alim, punya intelektualisme. Nah ini susah. Kenapa? Karena itu tadi, dunia hiburan sekarang sudah, kalau zaman bahari di zaman ulun sekitar tahun berapa itu hiburan itu ada kalau di luar rumah. Menonton video di blok C di tahun berapa nih kita menonton film di bioskop di Kapuas. Sekarang di Kapuas tuh nggak ada lagi bioskop, di Banjar nggak ada lagi bioskop, di Tirusan nggak ada lagi bioskop video. Bioskopnya di dalam kamar. Hendak film apa, mulai dari yang lucu sampai yang porno ada. Mulai dari yang lucu sampai yang porno ada di dalam kamar bioskopnya. Nah ini yang istilahnya jauh nilai-nilai agama kita, jauh nilai-nilai keilmuan kita. Karena itu, dan anak-anak itu cenderung kepada hiburan. Ini kada memperhatikan ilmu agama, lebih cenderung dengan hiburan. Nah di sini pula ulun mengutip dari seorang cendekiawan muslim. Pernah ulun mendengar beliau berkata, Zaid Al-Unani, dia berkata, wahai orang-orang tua, wahai orang-orang tua yang punya anak, yang punya generasi, apabila orang tua tidak punya waktu untuk mendidik anak, maka di luar sana banyak orang yang siap. Siap kenapa? Bukan siap mendidik. Kalau orang-orang tua tidak punya waktu untuk mendidik anak, maka di luar sana banyak yang siap. Siap kenapa? Siap merusak anak itu. Banyak yang di luar sana yang siap merusak anak itu. Dengan apa? Itu tadi, dengan konten-konten dari parade yang lucu sampai kepada konten-konten yang porno-porno itu juga sedikit. Tidak sedikit itu. Dan kita tidak sadar. Kalau tidak yang demikian itu dia asik dengan hiburan itu tadi. Sehingga minat untuk memperdalam ilmu agama, minat untuk belajar agama, minat untuk sekolah agama itu sangat-sangat minim. Bahkan dia menjadi anak yang asing dengan berjamaah. Bahkan dia menjadi orang yang asing dengan agama. Bahkan ia menjadi orang yang asing
dengan ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan hiburan-hiburan itu. Nah ini kita kada sadar ini yang selama ini termasuk ulun seorang susah pian. Sementara di pondok itu berapa biji HP nang pernah ulun melemparkan HP ke dinding dari anak-anak yang HP anak seorang sudah jual. Nah jadi ini yang di era-era akhir pada saat ini Bu, baik guru-guru di umum, lebih-lebih di pondok pesantren, itu pian tantangannya luar biasa tentang hiburan itu. Di sisi lain, untuk istilahnya melajari dan mendidik akhlaknya yang baik, di sisi lain ada tontonan-tontonan, tayangan-tayangan yang membuat akhlak dan moralnya rusak. Maka banyak itu daripada pendidikan dan pelajaran yang dekat guru tadi. Nah ini perlu kita sadari berataan ini. Ingat Bu, seberapapun suksesnya seseorang, tapi kalau anak gagal, itu akan membuat dampak kegagalan. Berapa banyak orang yang sugih bangkrut, kenapa? Karena anak. Berapa banyak ulun punya orang tua angkat di waktu sekolah dulu buai. Ulun bisi ada orang tua angkat, sidin angkat ulun anak, tapi ini sudah kada ada lagi, meninggal dunia. Itu orang paling sugih di Palangkaraya, di daerah Kiringpangi, Padang Pendulangan Amas. Tidak ada toko yang paling terbesar selain daripada itu. Jadi kalau masalah harta bergeriman luar biasa. Nah akibat anak, seberapapun harta itu sekada-kadanya menjadi kembang kempis. Ayo bayangkan, dua malam habis duit motor kuda, 3 malam habis duit motor pitara. Di zaman itu kan sekitar 75 jutaan, 125, 2 malam 3 malam habis. Apalagi buat kalau yang kita isinya di terusan ini dapat duit 6 bulan sekali, yang hari-hari aja dapat duit karena anak saya. Itu di dalam Al-Quran, khamar, judi, itu luar biasa. Ini kisah aja Bang, ulun kada tahu jual lah, kada tahu jual. Sekarang itu bola kalau di zaman ulun dulu di tahun 80 sampai tahun 86, saya ingat ulun orang main judi itu boy hanya orang 4, orang 5. Dan kalau kada istilahnya duduk ini kada bisa. Sekarang orang judi main sorangan pun bisa, ujar kisah. Ya melalui HP itu Bang, jangan kayak apa kada tahu jualon. Nah itu kada sedikit. Kalau sudah terlibat itu, apalagi terlibat khamar, ada 3. 1 badan, 2 akal, 3 harta. Tidak akan selamat lagi. Kalau sudah terlibat innamal khamr wal maisir, 2 ini badannya sudah tidak sempurna lagi, banyak sakitnya. Yang kedua, akalnya sudah tidak berfungsi sebagaimana layaknya lagi. Yang ketiga, hartanya sudah tidak akan membawa kesuksesan, hancur. Nah di era-era pada saat ini, ujar menurut kabar kisah itu 5.000 rupiah pun bisa. 5.000 rupiah bisa. Dan ulun memang diserga tahu nggak tahu, cuma cerita orang-orang demikian yang posisi pada saat ini.
Nah, ini tantangan-tantangan kita untuk regenerasi kita, terutama istilahnya dalam membangun kesejahteraan dalam rumah, lebih-lebih memakmurkan agama. Karena kalau sudah itu, Bu, tidak akan ramai suasana, istilahnya masjid langgar, musola, dan syiar-syiar akan redup, udah. Nah, anak-anak ini cenderung dengan itu. Kalau kada salah, ada sebuah hadis, ma min mauludin yuladu ala fitrah illa abawahuma yuhawidani wa yunajjisani wa yunassirani. Tidak ada daripada seorang anak yang terlahir ke dunia ini melainkan atas dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menentukan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maksudnya begini, anak itu, Bu, dipengaruhi lawan siapa yang mengasuh, siapa yang menemaninya. Jadi anak-anak ini tergantung siapa yang mengasuh, siapa nang pengasuhnya, siapa istilahnya nang menemaninya. Kalau istilahnya dimasukkan ke pesantren, siapa pengasuhnya? Amunnya pengasuhnya Wahabi, jadi Wahabi. Amunnya pengasuhnya Syiah, jadi Syiah. Amunnya pengasuhnya yang lain-lain, ya tergantung. Terus amunnya istilahnya di dalam yang lain, siapa tergantung pengasuhnya, yang mengasuhnya, termasuk guru dan yang mendidiknya. Namun yang lebih mewarnai lagi adalah siapa kawannya, yaitu di lingkungan. Almar'u ala yukhaliluhu, seseorang itu tergantung atas siapa kawannya. Kalau di sekolahan cuma istilahnya dari jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, anggaplah jam 1 cuma 5 jam. Tapi mulai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 10, bahkan sampai jam 1 malam. Nah, ini siapa? Siapa kawannya? Dan inilah yang sangat mempengaruhi kawan-kawan. Ini jangankan nang anak-anak, kita nang Tuhan yang ini gini siapa kawannya. Mohon maaf, Bu, mohon maaf. Amunnya pian katuju kawan orang nang begincu no hapwang. Gincunya larang. Di sini hijau, di sini kuning. Di sininya kayak gini. Itu paling lawas pian 3 hari bekawan, seminggu kemudian penampilan mirip sama. Jadi mirip sama. Kada kawa yang larang nah murah nukar. Itu tergantung kawan. Terus penampilan juga, penampilan baju tergantung istilahnya kawan. Almar'u ala yukhaliluhu, seseorang itu tergantung siapa kawannya. Nah, demikian anak. Kalau anak istilahnya kawannya, misalnya habis asar belajar Quran, habis maghrib belajar istilahnya kegiatan-kegiatan agama, otomatis ketujuannya. Tapi amun kawannya habis asar, ulun pernah bulik dari dahulu bang, tapi dahulu nggih lawas dahulu itu sekitar tahun berapa ulun kada ingat. Jalan ini belum baspal, jadi waktu itu ulun ketinggalan speed, terusan umpat speed baur, dijemput oleh kekanakan, dan menjemput itu kurang lebih jam 5:30, 6 di luar sana. Di waktu itu ada pos pantau di sana.
Nah, bulik dari sana naik kendaraan sampai di situ. Nah, di mana tuh Rai berapa yang dapat rumah blok B ini alam blok A tuh seberang sini kada tahu nang sebelah gudang itu kada ingat lagi. Nah itu buat itu zaman dulu tahu mau ini ada sekelompok anak balapan liar. Tahu itu dahulu lagi belum ada aspal, balapan liar di anu sana di ujung kampung itu balapan liar. Jadi waktu itu ya anak menyerempet, setelah anak menyerempet lalu turun ada ulun turun juga rupanya inya kada pinandu lan ulun nih. Dia kada pinandu kenapa? Karena waktu itu ulun salawar lipis, baju kaos. Nggih, bakupiah kada pelangan habis ada pertemuan. Nah itu pian sampai mengacak ulun di sini. Nggih, itu berapa tahun yang lalu lawas itu Kartak ini jalan belum diaspal itu. Nah itu kalau istilahnya anak kita takawang itu jadi kayak tujuan almar'u ala yukhalil din. Seseorang itu tergantung siapa kawannya. Walaupun inya sekolah di pesantren, walaupun inya mengaji di mushola di masjid, cuman berapa jam? Apalagi istilahnya kalau istilahnya bukan di pondok, itu cuman istilahnya berapa jam? Ada belajar mengaji di masjid, belajar mengaji habis antara salam maghrib, taruhlah misalnya habis maghrib sampai jam 9 malam, tapi hampir nggak ada. Paling jam 8 malam sudah pulang isya. Amanya habis asar paling jam 5 sudah pulang. Berapa jam sisanya itulah yang mewarnai dia. Nah jadi kekanak ini tergantung pola asuhnya. Yang kedua siapa kawannya. Nah ini tidak mustahil di era pada saat ini ketika istilahnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh langgar masjid musala itu jamaahnya, maka pian nang ianya nang isi jamaah ini yang muda-muda, anak-anak generasi ini. Nah ini pula kalau kita nak tahu isi kampung kita 50 tahun ke depan, kalau kita nak tahu isi negeri kampung kita, khususnya terusan kita kadang memandir nang di Kapuas sana, kadang memandir nang isinya di Banjar, apalagi di Jakarta sana kita kadang memandir itu, khususnya di kampung kita. Kalau kita nak tahu isi kampung kita ke depan 50 tahun atau 20 tahun akan datang, lihatilah anak regenerasi pada saat ini. Kalaunya posisi pada regenerasi pada saat ini anaknya itu ketujuh hiburan, maka isi kampung kita akan datang dan akan dipenuhi dengan dunia hiburan. Itu kadang menutup kemungkinan 20 tahun akan datang, atau istilahnya lebih daripada itu, isi kampung kita ini kebanyakannya adalah hiburan. Ini ulun hanya ngene, ada menghukum salah satu dua beberapa santri, sangat berat benar hukumannya. Untung gak ada dilaporkan ke HAM. Wah ini pun serba salah. Kalau bahari itulah ulun pernah almarhum di zaman kepala sekolahnya Pak Wiono dulu di Blok D itu tahun 84 itu boy kuku panjang seminggu sekali, setengah bulan sekali disuruh berjijir tangan. Kalau kuku panjang dengan penggaris panjang itu. Nah terus kalau isinya baju kada masuk ke dalam itu
Kalau dulu zaman Pak Misbaron di anu sini itu dijiwit di sini. Kalau zaman Pak Dalhar nyapot lele. Itu zaman Pak Dalhar. Nah itu kalau tukaran atau istilahnya kelakuan yang aneh-aneh, nah itu kalau nggak ngadeg ya sakit, kalau yang ngadeg nggak ketulungan ngadegnya itu bahkan bisa dipukul. Tapi kalau sekarang coba kan tahu hukum pian, tahu hukum, coba kan dia tahu hukum. Dan ulun baru-baru ini pernah ada memukul anak-anak. Kenapa? Karena di pondok itu 1 kali 24 jam bisa dipantau. Di blok C ada yang mantau. Ini kada ada kalau pondokan lah. Nah, di blok C ada yang mantau. Di blok E ada yang mantau. Di blok di kanan ada yang mantau. Di blok di kiri ada yang mantau. Terus di blok A sana ada yang mantau. Di blok B ulun tidak sebut namanya, ada yang memantau. Nah itu ada yang melaporkan anak murid santri di Mambau Salam main apa nang di blok C itu nah, no, main apa kita? Nah itu takum ning sumur. Selain daripada itu ada membuat efek jerak. Nah itu sepele itu, sepele. Kalau kata gihan duit habis, duit kawan diambilnya, ya nang kehilangan dia serama. Sepele, entah berapa ratus rupiah sekali main kada tahu. Tapi kalau duit habis, bisa duit kawan habis, bisa celingan orang lain. Itu. Mohon maaf pula kalau ada yang kayak gitu berusaha nang lain aja, itu merusak regenerasi itu. Di sisi lain di sekolah-sekolah, berapa sekolah yang ada di terusan ini itu semuanya untuk mendidik, termasuk pondok pesantren mendidik. Di sisi lain itu merusak, membuat inya kecanduan, membuat inya ketergantungan, bahkan membuat inya lalai daripada sembahyang, bahkan inya membuat lalai daripada mengaji, bahkan isinya ada yang keluar ampih daripada mengaji, baik di masjid, di mushola. Kenapa? Karena itu sudah istilahnya HP di dalam kamar, ditambah lagi itu. Nih HP ini kan ada 10 biji. Mamanya kah kasih apa ada ulun nih kada bisa nih, makanya tadi berbunyi ulun kada bisa mangkat. Dan ada 10 biji buah di dinding hancur. Wayah ini kada lagi disita. Apabila ketemuan langsung dihancur HP-nya. Nah, nangka inilah di sisi lain istilahnya diperkatat di pondok-pondok pesantren, di sisi lain dibibasakan dan dunia hiburan, terus orang tuanya kadang memperhatikan dan bahkan tidak ada respon untuk penegasan. Akhirnya yang sifatnya mendidik itu tadi sunyi. Amunnya dilanggar, misalnya dilanggar di mushola, gurunya menagur yang main HP, atau isinya dibentak atau dipukul, esoknya kadang ngaji lagi, ampih. Kalau di pesantren disita, bahkan isinya dihancur, esoknya keluar, dan yang lain mendengar nang itu di sana kada kabuah HP, di sana kada hiburan, akhirnya. Nah jadi, akhirnya agama kita, nilai-nilai agama kita itu merusuk. Dan timbullah rek-rek generasi nang keterbelakangan dengan ilmu. Nah keterbelakangan dengan ilmu agama ini boy banyak pian. Di antaranya kalau menurut agama, orang yang istilahnya keterbelakangan dengan ilmu itu akan mewarisi penyakit juzam. Juzam itu adalah mewarisi daripada hidup fakir. Nabi sampai berlindung
Allahumma inni a'udzubika minal juzami wal baras. Ya Allah, aku berlindung daripada penyakit juzam dan baras. Apa itu juzam? Kalau bahasa medisnya buat diabetes. Diabetes. Kalau bahasa kunonya orang Banjar kencing manis. Itu sampai ini buat tidak ada dokter untuk menyembuhkan. Kalau mengurangi rasa sakit ada, tapi kalau menyembuhkan gak ada. Dan itu adanya mulai di zaman Bani Israel dan hingga Nabi Isa. Dan Nabi Isa belum sempat istilahnya mengobati dan belum sempat menurunkan ilmu kedokteran mengobati itu tadi, Nabi Isa diangkat. Maka hingga sampai saat ini itu ada. Apa penyakit itu? Bukan istilahnya, bukan karena gula, bukan karena, ini menurut fikih pula. Menurut fikih itu boy adalah penyakit juzam itu. Kalau secara globalnya di penyebabnya itu orang yang keterbelakangan dengan ilmu agama khususnya fikih. Orang yang kena penyakit juzam baras atau disebut dengan kencing manis itu karena keterbelakangan ilmu agama khususnya fikih. Tapi mohon maaf, kalau yang ada kena kencing manis sekarang itu bukan karena isinya dia, itu karena di atasnya sana. Di atasnya itu maksudnya mbah-mbahnya yang dulu-dulunya itu. Mbah-mbahnya yang dulu-dulunya itu bukan yang misalnya kayak ulun nih, karena kencing manis itu bukan dari ulun, asalnya dari mbah-mbahnya sana. Nah itu secara medis di dalam fikih, di dalam kitab Syarah Sitin, di dalam kitab Syarah Sitin itu baik kencing manis itu bersumber dari proses kejadian janin. Proses kejadian janin, telur bibit janin di dalam rahim itu terkontaminasi dengan darah haid. Itu kalau menurut fikih. Dan yang mengatakan Imam Ghazali, proses kejadian bibit telur di dalam rahim itu terjadi daripada terkontaminasi dengan darah haid. Kenapa? Karena yaitu tadi keterbelakangan tentang ilmu agama. Al-Quran mengharamkan dan tidak membolehkan perempuan yang sedang haid itu melakukan hubungan intim suami istri, tidak boleh. Makanya haid itu boy ada nang 10, ada nang 15 hari paling lambat, ada nang 7 hari kebiasaannya, ada nang 3 hari, ada nang istilahnya sehari nang salahdoh. Cuman sepanjang-panjang masanya itu adalah 15 hari. Ada zamanun ingkito, kalau bahasanya itu masa enggat, masa putus. Padahal itu bukan selesai masa putus. Nah disitulah yang mereka nggak tahu. Itu adanya di fikih. Kalau imam lain tidak sampai 15, kalau Imam Syafi'i sampai 15 hari itu. Nah karena keterbelakangan ilmu itu tentang pengetahuan khususnya di masalah yang haid itu tadi, maka terjadilah itu tadi. Dan itu hingga sampai menurun. Itulah yang ujian Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal juzam wal baras. Ya Allah, aku berlindung daripada penyakit juzam dan baras. Juzam dan baras itu adalah penyebabnya di antaranya orang yang keterbelakangan ilmu agama khususnya fikih tentang bicara masalah haid dan nifas itu tadi. Nah dikira biasanya 7 hari 6 hari selesai, padahal menurut istilahnya secara penelitian Imam Syafi'i, menurut penelitian secara Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, perempuan itu ada yang sampai 15 hari. Nah belum lagi masalah tentang sembahyang berhubungan dengan ibadah haid itu tadi. Nah ini kalau istilahnya keterbelakangan bahaya. Itulah perlunya, betapa perlunya mempelajari ilmu agama itu tadi. Nah kalau sudah kalau sudah di tempat itu
susah ekonomi buai, susah ekonomi. Allahumma inni a'udzubika minal faqri, ya Allah aku berlindung daripada kepakarian, wal juzam dan juzam wal baras, karena dua ini akan membawa kepada kefakiran. Nabi sampai berlindung begitu. Nah kembali ke asal tadi Bu, yang ulun tadi nah. Okay. Mulai pada saat ini kita selaku orang tua terkadang kurang mencontohkan, kurang mempromosikan tentang isinya agama dan ilmu-ilmu agama. Ditambah lagi keadaan yang membuat anak kita jauh dari agama, jauh daripada ilmu, seperti pergaulan-pergaulan, seperti istilahnya hiburan-hiburan. Nah itu, maka pian apabila sudah itu sembahyang koler, belajar koler, dan istilahnya lebih-lebih memperdalam, sudah. Lalu akhirnya kita sendiri yang menanggung akibatnya. Ini pula di akhir-akhir ini kita nang ini pian nang paling berat tantangan kita dalam hidup adalah masalah anak. Di akhir-akhir zaman ini paling berat kita masalah anak. Itu tadi terkadang kita hidup sukses, hartanya, usahanya, di sisi lain anak kita yang merongrong. Nah satu-satunya jalan itu adalah mencarikan teman inya dan menyerahkan pendidikan inya. Satu-satunya jalan. Ulun pimpinan pengasuh pesantren, kada mempromosikan pesantren, cuman di akhir di era-era pada saat ini itu kebanyakan yang paling aman nang itu yaitu inya di lingkungan. Ulun seorang aja mendidik anak bersusah, susah. Kalau nggak salah lah, ulun pernah ngomong-ngomong nih di warung dengan Pak Budi nih, Pak Budi kita PPL nih, ujar Sidin, lebih baik, lebih nyaman guru aja anak dimasukkan di pondok pesantren. Kenapa? Satu Jasidin, kada tapi memarahi. Yang nyata dulu Sidin kada tapi memarahi. Yang kedua Jasidin kada boros. Di mana kada borosnya? Amunnya Jasidin istilahnya kada di pesantren, ini Jasidin. Kendaraan ganti-ganti, kada lawas ganti, sakada-kada Jasidin kada lawas memperbaiki. Sudahnya Jasidin duit nang ini itu. Nah tapi Jasidin nang lebih anunya nang itu tadi jarang, dan bahkan Jasidin kada terpukul. Kalau nya Jasidin di rumah sakada-kadanya diumili. Nang takutnya Sidin mendengar cerita dari kiai. Nah ini kalau nya keluar dari isinya orang tua ini kalimat yang kurang bagus, apalagi ngomong goblok, ujaran banjir bungol, saking kusangnya, saking istilahnya galaunya lawan anak, sampai ngomong itu padahal kada boleh. Segalau apapun tetap kita mengeluarkan kalimat yang baik. Ujaran Banjar tong, kalau orang Jawa le, ndo, itu tetap yang baik. Nah itu Jersidin sakada-kadanya kada terpukul anak dan kada apa ngarannya memarahi. Nah ini akhir zaman kita ini seperti ini. Maka tidak ada jalan lain lawan kita. Satu, siapa yang mengasuh mendidikinya. Yang kedua, kawan inya, teman dia. Dan menurut kabar cerita, inya ulun ini pian selalu mendengar kabar cerita aja. Kenapa? Karena ulun jarang keluar.
malam tadi tuh ada datang ke rumah, ulun hendak mandi, membetulkan mesin banyu. Ada orang datang berdua minta banyu. Nang satu memintakan banyu abahnya, yang satu memintakan banyu anaknya. Nang satu memintakan banyu abahnya, nang satu memintakan banyu anaknya. Nah jadi yaitu kisahnya nang itu nggih, kisah dari cerita itu tuh. Nang satu abahnya mabuk terus nggih. Bujur kah Bu di kampung kita ini Bu? Bu? Ada ulun gini pian. Ini ulun bangun pagi jam 4, kadang-kadang jam setengah 5. Sembahyang berjamaah lawan kekanakan, sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh lalu berwirid. Karena jam 6:30 ada 50 kekanakan belajar tahsin Al-Quran. Jam 7:15 mandi makan, anak-anak mandi makan juga, ganti pakaian, ke sekolahan jam 8:04, setengah 9 masuk, ya jam 8:04, nanti zuhur pulang. Setelah pulang zuhur istirahat, kalaunya sempat ngeletak, kalaunya ada tamu nggak sempat ngeletak. Nanti asar sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah baca yasin, baca tabarak, baca wirdul latif, baca ratibul haddad, baca ratibul atas sampai jam 5 kurang seperempat. Bubar dari itu makan, anak-anak ulun makan juga, mandi jam 6 kurang seperempat atau setengah 6. Sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib berjamaah, kalau malam Kamis Dalailul Khairat, malam Jumat Burdah, malam Senin Maulid, malam Selasa Nahwu Shorab dan Fikih, malam Rabu khusus kegiatan anak-anak itu belajar memberanikan mental. Sampai malam Sabtu itu ke lingkungan setengah bulan sekali. Jadi kalau kadada yang datang lawan kadada duduk nggak tahu cerita orang. Nah cerita habarna ini nang baru-baru ini beberapa hari ini nang beberapa ini ceritanya itu di wadah kita ini, jadi di terusan ini sudah obat kayak berjual gulaan, ujar, obat-obatnya kayak berjual gulaan, ujar. Oke, sudahnya yang ini nang main judi di HP ini jar. Ada nang terjual rumah, ada nang terjual sawah, ada nang istilahnya laki bini. Mana Pak Burhannya? Urusan laki bini pian nang tahu persis ya, kalau kada sedikit nang mengadulan sidin. Maka sidin ini pian bilanya kada kau disuruhnya kau dahulun. Pak Burhannya ini jangan lagi bilanya kata kau dia ujar Pak Burhan pada Guru Ibrahim, ujarku Pak Burhan urusannya tunjul betunjul, akhirnya rabah sidin di antara blok C dan blok D. Nah itu akibatnya itu tadi bukan judi. Cuma ulun nang sakit hati mendengar itu, nang sakit hati mendengar, pedih hati nang ini. Itu tadi kayak orang berjual gula batu. Ini pian kalau kada nang kita anunya rami benar aja. Nah ini mulai dari kita selaku di rumah tangga sampai di lingkungan, dan kita perhatikan kawan dan siapa nanginya mendidik itu sangat diperhatikan. Payah pian, payah.
walaupun kita hasilnya setahun 2 kali, yaitu jangankan setahun 2 kali, nang hari-hari dapat duit, orang nang pengusaha besar bangkrut juga akhirnya, apalagi nang kita nang hidup susah cari duit 6 bulan sekali dapat. Nah cuman ulun nang lebih mirisnya itu 10 tahun 20 tahun akan datang, nang kayak apa isi kampung kita ini. Coba lihat Tipian, pada hari ini hari Minggu, berapa anak-anak remaja? Kalau dihitung lawan jari, inya lebih cenderung kepada gizit dan hiburan. Nah terakhir nih ulun beda misalnya kada membaca hadis terakhir kesalahan orang tua, kesalahan kuitannya, kesalahan orang tua, kesalahan kuitan yang paling terbesar menyerahkan pendidikan itu 100% mutlak semata-mata lawan sakulahan. Padahal pendidikan itu adalah berasal daripada di dalam rumah tangga. Madrasatul ula al-aula. Madrasah yang pertama yaitu adalah keluarga. Al-usratu madrasatul ula. Rumah tangga, keluarga itu adalah madrasah yang nomor 1. Dari istilahnya keluarga, dari rumah, baru istilahnya ke sekolah. Nah, nang lebih parahnya lagi, pendidikan itu nang diutamakan adalah mengejar akademik, kada mengejar prestasi nang religius. Bahasanya itu kada prestasi agama, nang dikejar nang itu adalah prestasi akademik kepintaran, kada nang dikejar prestasi akademik agama. Kada banyak, dan berapa banyak orang tua ketika istilahnya tahun ajaran sudah habis menanyakan, atau masa-masa dan pendidikan, nak ranking berapa, nak juara berapa, jarang nang menanyakan, nak sudahkah sembahyang, nak sudahkah berjamaah, nak sudahkah hafal, nak sudahkah bagus bacaan. Jarang nang itu. Padahal nang seharusnya, nak sudahkah sembahyang, nak sudahkah berjamaah, nak sudahkah mengaji, nak sudahkah hafal, nak sudahkah bagus bacaan. Itu jarang. Nang ditakunakan ranking berapa, juara berapa. Maka setelah itu anak-anak kita akhirnya agama, ilmu, pendidikan akhlak itu dikesampingkan, dan bahkan inya menjauh daripada itu. Nah terakhir tahu begini, ulun takuni anak ulun nih posisi pada saat ininya sekolah di ibtidaiyah kelas 5, tahun ini naik kelas 6. Ada nang tadahulu posisinya pada saat ini kuliah sudah 4 semester. Ada nang sekongnya posisinya tahun ini lulus aliyah, hendak masuk kuliah. Ulun takuni satu kurikulum nang di zaman bahari, mungkin ibu-ibu kita ini entah ada kadanya menemuani, nak julun adalah di sekolahan tu nak belajar PMP, adalah nak julun belajar PMP. nak nang apa bah PMP itu jadinya, PMP itu nang apa bah jadinya. Nah kalau zaman abah dulu PMP itu naknya pendidikan moral Pancasila. Nah jadi ulun takuni anak ulun nang posisi pada saat ini nang kuliah 4 semester, berapa tahun sudah ya, apalagi nang isinya nang ibtidaiyah nang kelas 6 nang ini, kada ada bahayanya.
nang pendidikan moral Pancasila nyata kadada cucu kayak joki kamnon kawitan wani benar, cucu kayak kamnon guru wani benar. Kadang-kadang guru di pinggir berjalan bersepeda, inya bawa kendaraan, ngang. Lawan guru dihiga, guru dikopal. Nah, kalau dahulu sampai wahini ke orang yang pernah belajar pendidikan moral Pancasila itu, jangankan guru, orang tua aja gin lalu anak sudah monggo kelurian ge jesiden. Kenapa? Karena bahari belajar moral. Nah, ini yang paling parah pendidikan kita wayah ini, sehingga yaitu ada nang istilahnya membuli kawan, ada nang istilahnya memukul kawan, bahkan ada nang membunuh kawan, ada nang istilahnya mendimu guru, ada nang istilahnya memukul guru, macam-macam. Kenapa? Karena ini tadi moralnya. Kalau zaman dahulu ketemu guru aja pian supan, takut. Tuh amonnya bersilisian, sekada-kadanya menundukkan kepala, bahkan membukukan awak. Wah ini. Nah ini yang perlu kita hidupkan diri generasi pada saat ini. Nah ulun pesan terakhir pesan terakhir ini Bu, sekali lagi ulun pengasuh pesantren, ulun kadang mempromosikan pesantren, baik memasukkan anak ke pesantren buai anak yang dimasukkan ke pesantren yang ini, kalau memang nasib perjalanan tidak ada pengangkatan, tidak ada perekrutan, dan tidak ada istilahnya orang yang di pemerintahan, tapi masih berguna di masyarakat, masih berguna dalam umat. Kada jadi PNS, kada jadi ASN, dan kada jadi isinya orang pemerintahan, tapi nya masih berguna di masyarakat, dan inya masih bermanfaat untuk agama, dan inya masih bermanfaat untuk isinya lingkungan dan umatnya. Kenapa? Karena di pesantren ini kada kayak bahari lagi. Kalau bahari cuma ngaji tok, sekarang kada. Dan di situ pulangan, di situ 1 kali 24 jam inya sangat terpantau, 1 kali 24 jam, apalagi ustadzahnya banyak. Itu yang kedua, yaitu tadi ujar kawan ulun Pak Budi tadi kada repot guruan, apalagi sampai tersumpahi dan terpukuli. Kenapa? Karenanya sudah ada yang menjaga dan sudah ada yang mengarahkan. Maka di akhir-akhir ini tadi kita supaya langgar kita masjid kita nih nang jadi imamnya, nang jadi bilalnya, nang jadi khatibnya. Jangan sampai apalagi sholat tarawih nang jadi imam tarawihnya, sekada-kadanya inya bacaannya bagus gitu. Nah yang kedua, supaya kita mendapat mulai di dunia sampai di akhirat. Di dunia apa? Bahkan keduniaannya pun kita bisa buat. Ini dulu biasa duduk di jaga tamu lawan Pak Musnan. Jadi kalau kada salah pengantinan Sulaiman, anaknya Pak Darso. Jadi duduk jaga tamu lawan Pak Musnan gitu nah. Nah jadi ada buat tamu nang itu, tamu mulai manakah? Mobilnya harap, tamu itu mulai manakah? Kada tahu bang. Jadi bersalaman gitu, bersalaman.
makan, imbas selesai makan, salaman, kada berapa lawas, pulang. Nah ini di hadapan kami duduk berjejer berempat kene. Nah terus Pak Darso ini abahnya Salman Pandir. Nah terus presiden saiki dadi wong sukses. Nang mobil mewah tadi nih saiki dadi wong sukses. Bolehkah betul Pak Musnani Pandir loh guru kalau kayak itu guru aja nang mana bisi mobil, nang mana istrinya duitnya banyak, yang mana duitnya, nang mana rumahnya ganal, nang mana istrinya usahanya besar. Nah berarti itulah nilai kesuksesan. Jadi presiden, aku gure jarang mendengar pemesan nih, nang orang Pandir nih, anaknya alim, artinya lulusan pondok, alim, sugih, rumah ganal, mobil, usaha ada. Kok jarang saiki anakmu sukses kita? Kada pernah aku Jepang Muslim mendengar lagi. Nggih. Kada pernah lagi nang ada orang anaknya nang itu lulus pesantren, alim, rumah ganal, sugih, besi mobil, harat, besi usaha, jalan. Terus ada orang yang pada saiki lo anak sukses nang ada itu tadi presiden. Ini kami berpandiran dong presiden. Nah berarti presiden ukuran orang sukses ini di mata orang nang biasa nang ngomong ini itu tadi. Padahal presiden amun menurut kita presiden. Tapi ulun kada umpat bersuara cuma ujar presiden. Padahal presiden amun menurut kita anak nang sukses nang itu beilmu, sembahyang kada ketinggalan, puasa istilahnya kada pernah kada ketinggalan. Apalagi presiden isinya sugih, apalagi orangnya presiden punya usaha banyak. Tapi presiden kada ada orang bersuara, anak yang sukses. Nah amunnya presiden usahanya besar, mobilnya mewah, rumahnya ganal, itu presiden nang kebanyakan orang berpandir sukses. Padahal ujar presiden, ini ujar presiden hasil nang kami dudukan gitu nah. Maka daripada itu jarang orang nang maka cucuk pulang ke belujuran. Oke. Orang tuanya ini anak sekolah di pesantren atau istilahnya menggeluti agama, seakan-akan anak ketinggalan daripada dunia ini, seakan anak ketinggalan daripada dunia. Nah ini ujian pemusnahan sedih guru sedih presiden mendengar itu. Mungkin ini bulan yang ulun bisa sampaikan. Ulun pesan bu, ayo kita jaga regenerasi kita dan kita ciptakan regenerasi kita nang agamis, nang religius, nang intelektual. Selain daripada inya mempunyai ilmu agama dan inya mempunyai intelektualisme dan wawasan tentang umum nang hebat. Ayo kita, siapa lagi kalau bukan kita yang memajukan kampung daerah kita ini. Dan kalau makmur kampung daerah kita, kita juga yang menikmati di masa tua nanti. Nah mungkin itu yang ulun bisa sampaikan pada hari ini.